إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفق الجاه رب شرفه وكرمه ومهابته وتحظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على معاشر المسلمين رحمكم الله ورفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد
المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها كان معتدل فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع بالخطبة فلا يتكلمن أحدهم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول وفي حديث آخر ومن رمضان جمعتنا أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat rahimakumullah, mari kita senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan dan juga kesempatan untuk beribadah kepada Allah di nikmat ini. Barangkali handai tolan kita, keluarga kita, kawan kita, kerabat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu. Dan senantiasa kita pun nanti juga menyusul seperti mereka. Kita doakanlah orang-orang yang di rumah sakit yang masih sakit terbaring, mudah-mudahan diberikan kesabaran atasnya, dan mudah-mudahan akan disembuhkan penyakitnya walaupun dia tidak sembuh penyakitnya, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin jemaat rahimakumullah, kita sudah masuki musim penghujan. Maka berdoalah kita dengan doa Nabi, Allahumma sayyiban nafi'ah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan menjadikan hujan ini malapetaka, musibah. Yang pernah kita alami dulu banjir besar, yang mana semuanya, khususnya Kalimantan Selatan, juga di daerah seperti Berabai, juga termasuk tertimpa musibah kebanjiran itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, walaupun ketika hari Sabtu besok menurut perhitungan ahli tentang tingginya air laut, katanya semeter lebih tinggi lagi pada Jumat ini, sekitar 3,8. Kesugiannya adalah 2,8. Nanti katanya besok hari, wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah, Allah yang mengaturnya, bukan manusia yang menentukannya. Hadirin jemaat rahimahullah, masalah hujan. Satu ketika Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika itu menceritakan ada orang pengembara, 3 orang. 3 orang pengembara ini melalui bukit, ke satu bukit ke bukit berikutnya. Kemudian kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, menceritakan, orang ini tertimpa salah satu hujan Allah, yaitu hujan deras. Ketika melalui bukit, kemudian mereka berteduh di dalam gua karena kehujanan. Kemudian Allah menentukan atas nasib mereka terkurung dalam gua karena batu longsor akibat hujan. Tertutuplah mata gua tadi. Lalu mereka bertiga bersepakat, mari kita berdoa kepada Allah, mudah menyelamatkan kita di dalam
gua yang sempit ini, gua yang menutup lubang ini yang penuh kegelapan. Mari kita berdoa kepada Allah dengan wasilah atau perantara atau tawassul. Disinilah dasar Ahlussunnah wal Jamaah boleh bertawassul. Karena ada orang yang beranggapan tawassul itu tidak bisa, tidak benar. Katanya langsung aja kepada Allah. Tidak usah dengan pentaraan yang lain-lainnya. Karena Allah semua yang menentukannya. Ternyata banyak sejarah dengan tawassul itu berhasil doa mereka. Seperti kita biasanya berdoa dengan kalimat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Rasul menjadi tawassul kita, Rasul berbantu kita, wasilah kita Rasulullah. Seperti 3 orang ini berwasilah. Dia berkata kepada temannya, mudah-mudahan kita bertawassul dan mudah-mudahan kita berwasilah perantaraan dengan doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah tidak akan kabul kecuali ada perbuatan kita ketika kita hidup. Kita mungkin lebih ikhlas, lebih jujur dengan amaliah kita. Lalu mereka bersepakat, marilah kita berdoa perantara dengan ibadah kita yang pernah ikhlas, yang rasa kita ingat, yang pernah jujur kita ketika itu beribadah kepada Allah. Kata yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ketika aku dahulu pernah mempunyai pekerjaku, satu orang pekerja menemaniku ketika mencocok tanam. Kemudian ketika itu dia tidak mengambil upahnya, 3 gantang padi tidak diambilnya, dia pergi begitu saja. Kemudian aku semai katanya, aku tanam padi tadi dan tumbuh. Kemudian setelah tumbuh, aku jual padi tadi. Begitu banyak padi tumbuh tadi berkat keberkahan dari Allah. Kemudian ku jual dan ku belikan sapi betina. Kemudian 2 ekor anaknya telah tumbuh besar. Kemudian datang orang tadi menagih upah, yaitu 3 gantang dari padi tadi. Kata tuannya, inilah upahmu, sapi itu ambillah. Kata orang tadi, aku tidak. Karena aku kemarin upahku adalah 3 gantang padi, bukan sapi. Tapi apa katanya? Setelah engkau meninggalkan tempat ini dengan upahmu tadi, aku semai. Dan aku jual, inilah upahmu. Lalu diambil orang tadi. Kemudian berkata kepada Allah, seandainya ikhlas kulakukan ya Allah, aku takut di dalam gua ini ya Allah dengan ketakutan dan amal ibadahku. Ya Allah ya Rabb, hamba ikhlas ya Allah dengan apa yang saya kerjakan tadi ya Allah. Maka tolonglah keluarkan dari gua ini. Ternyata pintu gua tadi terbuka, tapi belum bisa masih keluar. Kemudian yang kedua, 3 orang terjebak tadi berdoa kepada Allah. Yang satunya lagi, ya Allah, ya Rabb, aku punya orang tua ya Allah. Aku punya istri dan anak 2 orang. Ketika itu aku tidak akan memberikan susu kambingku keperah kecuali orang tua aku lebih dulu. Ketika itu orang tua aku telah tidur, tidak sempat, ku tunggu sampai bangun. Padahal istri dan anakku sebenarnya memerlukan susu tadi. Tapi aku tunggu karena aku cinta kepada orang tuaku. Orang tuaku dulu yang kuberi sebelum istri dan anakku. Ya Allah, ku tunggu bangun sampai istri anakku masih kehausan. Tapi tetap ku tunggu bangun orang tuaku setelah bangun kuberikan. Ya Allah, dengan baktiku kepada orang tuaku, ya Allah, keluarkanlah dalam doa ini, ya Allah. Kemudian tergeser lagi batu tadi, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ketika aku dengan seorang anak pamanku perempuan, aku cinta dan sayang kepadanya, dia tidak mau denganku ya Allah. Kemudian dia mau denganku terpaksa dan menyalahkan kehormatannya, memerlukan uang 100 dinar. Kemudian itu ya Allah, aku serahkan 100 dinar tadi, dan dia membukakan satu pintu keaiban. Tapi ketika itu aku akan melakukan yang tidak senonoh tadi, aku sadar ya Allah bahwa perbuatan ini jahat, dosa besar. Maka aku tinggalkan uang 100 dinar dan aku tinggalkan anak pamanku tadi. Ya Allah, ya Allah, dengan usahaku tadi tidak berbuatan jahat kepada anak pamanku tadi, dengan perbuatan yang terkutuk ya Allah. Maka dengan ikhlas aku berikan 100 dinar, dia memerlukan uang tadi. Ya Allah, keluarkanlah kami. Tergeserlah pintu gua batu nutup dan akhirnya mereka bisa keluar. Hadirin Allah rahimakumullah, dari 3 peristiwa ini bisa kita ambil hikmah. Yang pertama adalah marilah kita berbuat kebaikan kepada orang. Walaupun sebenarnya orang tadi 3 gantang saja, tetapi dia berbuat baik kepada orang, lebih memberikan upahnya. Artinya
sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu bagusnya lebih dan bermanfaat dan lagi menyenangkan hati orang, maka insya Allah doa kita dan amal kita akan diterima oleh Allah karena kita kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dia taat kepada orang tuanya, maka ketaatan kepada orang tua ini, maka doa kita insya Allah dikabulkan Allah dan amal yang pun kita dikabulkan oleh Allah karena taatnya kita kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, hindarilah perbuatan yang tidak baik, yang terkutuk perbuatan zina dan yang lain-lainnya. Karena sesuatu perbuatan yang terkutuk yang haram, maka menghalangi doa kita kabul kepada Allah dan juga menghalangi ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga hal ini, mari kita patut kita contoh teladan ini khusus kepada kami pribadi dan semua hadirin rahimakumullah. Janganlah melanggar perintah Allah dan laksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat Islam. Dan sekali lagi yang penting yang pertama tadi adalah membahagiakan orang lain itu adalah satu contoh teladan yang baik seperti Rasulullah. Dia membahagiakan orang lain, malah tidak memberolok orang dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik seperti kata-kata bodoh atau goblok dan lain sebagainya. Karena ini menyakitkan hati orang lain, ini zalim, maka tidak terampuni kecuali orang bersangkutan memaafkannya. Mari kita selalu berbuat baik kepada orang lain siapapun, kemudian juga orang tua kita, dan hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang bersifat haram, sesuatu yang bersifat buruk. Makanya sesuatu yang dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi, mungkin dengan doa kita dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa idza qul al-Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Barakallahu fiikum. Qul hadza wastaghfirullah wa lisa'il muslimin wal muslimat wa min amina fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. سيدنا ومولانا وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبيا بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الآخر في الملائكة إلى يوم الدين. جزا الله على سيدنا محمد وأهله اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا زد لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله له وعندكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufakum faidah taswiyah semua min taman salah. Luruskan
isi yang masih kosong rapatkan rahimakumullah. صلي فرض جماعة المستقبل تعالى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك اللهم صل على كما صليت اللهم إنا أعوذ بك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله